Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya, kelas 10 IPA? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang matematika wajib atau matematika saja pada pertemuan ke-8 ya. Mudah-mudahan nilai-nilai kalian seluruhnya dalam nilai yang baik, bagus-bagus semuanya ya. Kita lanjutkan pertemuan kita yang pertemuan ke-8 yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan irasional. Satu variabel. Ingat ya. Ya, persamaan dan pertidaksamaan irasional satu variabel. Ya. Pertemuan ke-8. Baik, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan menerangkan dulu sebentar tentang bilangan irasional. Di mana bilangan kalian pasti akan bertanya, irasional itu apa? Irasional itu biasanya dikatakan bilangan yang mempunyai akar. Ya, bentuk akar yang bervariabel, ya. Baik, bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam A per B, di mana A dan B-nya bilangan bulat, sedangkan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya, jadi bilangan irasional itu adalah bilangan real yang bukan merupakan bilangan rasional, atau bilangan di bawah tanda akar yang tidak dapat ditarik akarnya, sehingga menghasilkan bentuk rasional A per B. Masih ingat ya, rasional itu adalah bentuk pecahan, sedangkan irasional bentuk akar. Ya. Kemudian yang kedua, jadi Ibu akan memberikan juga, ini adalah pengertian dari bilangan irasional. Kemudian yang kedua, persamaan irasional. Persamaan irasional ini juga persamaan yang variabelnya berada di bawah tanda akar dan tidak dapat ditarik keluar dari tanda akar tersebut. Ya, maksudnya tidak bisa dikerjakan dalam bentuk-bentuk yang lain ya, tetapi harus dengan syarat-syarat yang harus kalian ketahui, yaitu syarat numerus, bentuk akar, kemudian irisan antara numerus dan bentuk akarnya ya, supaya akarnya hilang diapakan, dikuadratkan ya. Baik. Yang kedua, tadi A adalah pengertian persamaan irasional. Sekarang bentuk persamaan irasionalnya. Persamaan irasional itu dapat berbentuk, yang pertama, akar fungsi F, ini fungsi ya, akar fungsi X sama dengan C. C itu adalah bilangan atau konstanta. Dengan syarat Fx lebih besar sama dengan 0 dan C-nya lebih besar sama dengan 0 juga. Ya, jadi Fx ini adalah fungsi dari variabel X atau fungsi dari X. Ya. Yang kedua, akar Fx sama dengan akar Gx, tadi sama dengan si C. C ini adalah bilangan, berapa saja silahkan. Dengan syarat Fx lebih besar sama dengan 0 dan Gx-nya juga lebih besar sama dengan 0. Yang ketiga, hati ya. Yang ketiga, akar dari Fx, fungsi X sama dengan fungsi G atau Gx. Ya. Jika maka Fx-nya besar sama dengan 0 dan Gx-nya juga besar sama dengan 0. Ya, jadi ada 3 bentuk untuk persamaan irasional. Persamaan ya, bukan ketidaksamaan. Baik, kita lanjut bagian C.
Sifat bilangan di bawah tanda akar. Ya, misalnya bagaimana? Misalnya akar dari setengah X plus 3. Misalnya seperti itu ya. Jadi sifat-sifatnya adalah jika untuk setiap Y lebih besar sama dengan 0, berlaku akar Y lebih besar sama dengan 0. Yang artinya akar Y sama dengan X, maka X-nya pasti lebih besar sama dengan 0. Dan X kuadratnya sama dengan Y. Dari mana X kuadrat sama dengan Y ini muncul? Y-nya dikuadratkan supaya akarnya hilang. Jadi Y sama dengan X kuadrat. Ya. Baik, sifat yang kedua. Penyelesaian persamaan irasional ini mempunyai langkah-langkah. Ya, langkah-langkahnya apa saja untuk mencapai atau untuk menyelesaikan persamaan irasional itu? Pertama, mengubah persamaan irasional ke bentuk umum persamaan irasional atau ruas kirinya bentuk akar. Ya. Yang kedua, menetapkan fungsi yang di akar harus selalu lebih dari atau sama dengan 0. Ulangi, menetapkan fungsi yang di akar harus selalu lebih dari atau sama dengan 0. Ya, tidak boleh kurang ya atau lebih saja, tapi lebih dari, jadi ada tanda sama dengannya. Yang ketiga, menetapkan syarat hasil penarikan akar harus lebih dari atau sama dengan 0. Ini untuk ruas kanannya. Ya. Yang keempat, menghilangkan tanda akar harus kita kuadratkan. Ya. Jadi untuk menghilangkan akar bagaimana dikuadratkan. Nah, kamu harus pandai-pandai ya apa itu berhubungan dengan persamaan kuadrat. Yang A plus B dikuadratkan bagaimana rumusnya itu ya, yaitu A kuadrat min atau plus 2AB plus B kuadrat ya. Yang kelima, menentukan penyelesaian akibat kedua ruas dikuadratkan. Jadi kalau sebelah kiri, ruas kirinya dikuadratkan, kanannya juga dikuadratkan, tinggal kita geser-geser. Ya, itu maksudnya nomor 5. Ya. Nomor 6, dari pengertian. Ya, dari pengertian pertama yang lebih besar sama dengan 0 dan hasil kuadrat, ya, kita gabungkan. Ya, kita gabungkan, kita buat irisan. Nah, pada irisan penyelesaian itulah hasilnya. Ya. Yang ketujuh, kemudian setelah mengetahui hasilnya, jangan kamu kalau ragu, kamu periksa kembali. Memeriksanya kemana? Ke soal semula. Ya, apakah betul irisannya atau penyelesaiannya seperti itu? Nah, kamu cek kembali ke soalnya. Ya, masukkan nilai-nilai yang ada ke soal tersebut. Ya, baik. Sudah mengerti ya? Nah, kalau kalian belum mengerti, mungkin lebih mengerti apabila Ibu memberikan contoh soal. Ya, yang pertama, tentukan penyelesaian dari persamaan. Akar dari X kuadrat min X min 2 sama dengan 2. Bagian A-nya. Bagian B-nya, akar dari 7 min X sama dengan X plus 5. Nah, tadi bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, yang ada akarnya, ingat ya, yang ada fungsi yang ada akarnya lebih besar sama dengan 0. Ya, yang pertama, fungsi yang ada akarnya ya
lebih besar sama dengan 0. Ya. Ini 0 ya, Nak, ya. Kemudian kita uraikan atau kita faktorkan. X plus 1 dan X min 2 perkalian D yang menghasilkan C. Atau perkalian C yang menghasilkan kejumlahan atau pengurangan D. Nah, dari sini kamu ingat-ingat waktu Ibu menerangkan tentang persamaan kuadrat, ada pembuat nolnya. Jadi X plus 1 dan kali X min 2, di mana X plus 1 sama dengan 0, maka X-nya min 1. X min 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 2. Ini maksudnya dari pembuat nol asalnya. Ya. Nah, setelah itu, ini sebetulnya Ibu juga sudah mengajarkan, nggak usah pakai garis bilangan juga boleh. Ya. Karena besar dan tidak ada perubahan lambang pertidaksamaan, ya, maka dia akan terjadi pertidaksamaan atau mana yang kecil antara min 1 dengan 2? Tentunya min 1. Berarti X kurang dari sama dengan min 1 atau X lebih dari sama dengan 2. Ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi dengan cara numerus ya. Yang lebih besar sama dengan ini dari mana? Numerus ya. Numerus berarti syarat dari irasional. Ya, akarnya lebih besar sama dengan 0. Berarti si akarnya hilang. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kita kuadratkan. Ya, kedua ruas kita kuadratkan. Nah, ini dia kiri, ini ruas kiri, ini ruas kanan. Kita kuadratkan. Kemudian kita selesaikan kedua persamaan tersebut, ya, maka hasilnya adalah X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Kita faktorkan atau kita uraikan menjadi X plus 2 dan X min 3. Pembuat nolnya X-nya min 2 dan X yang kedua adalah 3. Sekarang karena dia di sini persamaannya adalah yang kecil min 2, berarti dia lebih kecil, ya. Sedangkan X plus 3 berarti dia lebih besar. Min 2 ini termasuk tidak? Ya, termasuk tidak di dalam min 2 ini termasuk tidak di dalam syarat X kurang dari sama dengan min 1. Masuk ya, karena min 2 kan makin ke kiri ya, sedangkan ini juga si X-nya kurang dari sama dengan min 1 kan ke kiri adanya. Ya. Apakah benar X sama dengan 3 itu artinya X lebih besar sama dengan 2? Benar, karena 3 lebih besar dari 2. Jadi min 2 dan 3 ini merupakan penyelesaian dari soal akar X kuadrat min X min 2 sama dengan 2. Ya. Yang kedua, bagian D. Akar 7 min X sama dengan X plus 5. Syaratnya, yang mempunyai akar kan hanya ini saja ya, 7 min X. Berarti 7 min X lebih besar sama dengan 0. Kita pindahkan ya, si X-nya kita pindahkan ke kanan. Ya, menjadi X-nya kurang dari sama dengan 7. Kita gambar. Nah, seperti ini persamaan pertama. X kurang dari sama dengan 7 berarti arahnya ke kiri. Ya. Yang kedua, X plus 5 lebih besar sama dengan 0. Ya, maka X-nya tinggal kita geser ke kanan, lebih besar sama dengan min 5. Mana di antara persamaan pertama dan persamaan kedua? Kemudian kita gabungkan, akan ketemu irisannya. Nih. Min 5-nya ke kanan, 7-nya ke kiri. Nah, dia bertemu di sini. Ya, jadi
nilai X-nya, nilai X dari akar 7 min X sama dengan X plus 5 adalah X di antara min 5 dan sama dengan 7. Ya. Baik, ini baru tentang rumusnya. Sekarang yang kedua tentang mengkuadratkan atau menghilangkan tanda akar. Kita kuadratkan. Ini kita kuadratkan. Ya, kemudian geser-geser. Kemudian bisa tidak difaktor? Ternyata bisa. Perkalian 18 yang menghasilkan penjumlahan 11, yaitu 9 dan 2. Ya. Min 2, apakah min 2 itu termasuk di antara min 5 dan 7? Ya, karena min 5 itu letaknya di min 2 itu letaknya di kanan min 5. Jadi termasuk, ya. Kemudian min 9. Min 9 ini tidak termasuk karena min 9 itu bukan anggota dari min 5 sampai dengan 7. Jadi, nilai X yang dapat kita ambil adalah X min 2. Ya. Ya. Jadi yang memenuhi hanya X sama dengan min 2. Ya. Baik. Sekarang tadi sudah Ibu jelaskan tentang persamaan irasional. Ya, sebelum kita masuk ke intinya yaitu pertidaksamaan irasional. Ya. Jadi Ibu sudah terangkan semuanya perbedaan persamaan dan pertidaksamaan irasional. Tentunya soal dalam bentuk akar. Ya. Baik, kita lanjutkan. Bagian ketiga, pertidaksamaan irasional. Ibu singkat saja PTI. Pertidaksamaan I-nya irasional. Ya. Pengertian dari pertidaksamaan irasional adalah pertidaksamaan yang variabelnya. Variabel itu A sampai Z ya. Yang variabelnya berada di bawah tanda akar. Maksudnya misalnya akar dari 4X min 3 ya. Dan tidak dapat ditarik keluar dari tanda akarnya. Jadi tidak sembarangan mengeluarkannya. Mengeluarkan akar itu tidak sembarangan. Jadi harus dikuadratkan. Ya. Yang B, macam-macam bentuk pertidaksamaan irasional. Ada 4 macam. Ya. Yang pertama, akar fx kurang dari sama dengan c. C itu konstanta. Kemudian akar fx kurang dari sama dengan fungsi gx. Atau akar dari fx kurang dari sama dengan gx. Nah, ini mereka masing-masing beda ya, beda soal nih. Ya. Yang kedua, akar dari fx kurang dari c. Kemudian akar fungsi x kurang akar fungsi gx. Ini sama-sama mengandung unsur akar. Kemudian akar fx kurang dari gx. Nah, si gx-nya tidak ada akarnya. Ya. Yang ketiga, fungsi x lebih besar sama dengan c. Akar fungsi x lebih besar sama dengan akar gx. Dan akar fungsi x lebih besar sama dengan gx. Hati-hati ya. Yang ini adalah konstantanya, yang di sini sama-sama berakar dan berfungsi, sedangkan yang di kanan adalah salah satu yang berakar. Ya. Yang terakhir, 4, akar fungsi x lebih besar c, dan akar fungsi x lebih besar fungsi akar fungsi gx, dan akar fungsi x lebih besar gx. Ya, jadi bentuk-bentuknya ada 4 bentuk ya untuk irasional. Ya, semuanya ini ada syarat-syaratnya yaitu di mana fx dan gx-nya mempunyai variabel fungsi x, mempunyai variabel x. Ya,
Dan C-nya adalah bilangan real di mana fx dan gx itu harus terdefinisi, artinya terdefinisi itu mempunyai nilai. Ya. Kemudian C bilangan sifat-sifat bilangan positif. Sifat-sifat bilangan positif yaitu ada 4. Yang pertama, setiap X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0 dan X kurang Y maka berlaku X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Ya. Yang kedua, setiap X besar sama dengan 0 dan Y besar sama dengan 0, sedangkan X kurang dari sama dengan Y, maka berlaku rumus X kuadrat kurang dari sama dengan Y kuadrat. Ya. Yang ketiga, untuk setiap X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0, serta X lebih besar Y, maka berlaku X kuadrat lebih besar Y kuadrat. Ya. Dan terakhir, untuk setiap X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0, serta X lebih besar sama dengan Y, maka berlaku rumus X kuadrat lebih besar sama dengan Y kuadrat. Ya. Jadi ada sifatnya, ada bentuk-bentuknya ya. Bagian D, untuk menentukan penyelesaian. Apakah langkah-langkah untuk menentukan penyelesaian pertidaksamaan irasional itu? Ya, untuk menentukan penyelesaian pertidaksamaan irasional itu akan kita gunakan sifat-sifat bilangan, ya, bilangan di bawah tanda akar dan sifat-sifat bilangan positif. Jadi sifat-sifat yang 4 itu. Ya, jadi ada 8, 4 sifat dan 4 bentuk. Ya. Bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan irasional itu atau menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan irasional? Lihat ya, irasional itu artinya pangkat, persamaan yang mengandung pangkat. Ya. Baik, kita lanjut. Yang pertama, langkah-langkahnya diingat, tinjau numerusnya. Numerus syaratnya adalah fungsi yang ada fungsinya ternyata ya, lebih besar sama dengan 0. Ya, baik fungsinya apa saja boleh sampai 3 fungsi, berarti ada 3 numerus gitu ya. Dari hasil-hasil numerus itu ada 3 nilai yang harus kalian gambar. Kemudian yang kedua yaitu Ibu singkat saja supaya mudah, lebih mudah ya. Yang kedua yaitu kita kuadratkan. Ya. Kenapa kita kuadratkan? Karena kan irasional itu mengandung bentuk akar, jadi supaya bentuk akar itu hilang kita kuadratkan. Setelah kita kuadratkan luas kiri maupun luas kanan, maka kita geser-geser, maka terjadilah faktor. Setelah terjadinya faktor, dapatlah dia nilainya. Ya. Kemudian dari nilai yang pertama dan nilai yang kedua ini kita gabungkan, artinya kita iriskan, kita gambar dengan garis bilangan. Ya, hanya 3 saja ini cara menyelesaikannya. Ya, 3 saja. Baik, untuk lebih jelasnya, mari Ibu ajak kalian untuk mengerjakan atau memperhatikan contoh soalnya. Ya, kita mulai dari soal-soal yang mudah dulu. Ya. Bagian pertama, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan akar dari 2x min 7 kurang dari sama dengan 3. Kerjakan numerusnya. Berarti 2x min 7 lebih besar sama dengan 0. Kita geser, x-nya dapat dicukup 2. Ya, karena yang berfungsi itu hanya bagi ruas kiri, jadi ruas kanannya abaikan. Kenapa? Karena tidak ada fungsi X-nya. Ya. Langkah berikutnya,
Yaitu supaya kita hilangkan akarnya, berarti kita harus kuadratkan. 2x min 7 diakarkan, kita kuadratkan menjadi 2x min 7. Dan 3 kita kuadratkan menjadi 9. Nah, sampai di sini tinggal kalian geser-geser. Ya, dapatlah x-nya kurang dari 8. Kurang dari sama dengan 8. Sekarang bagaimana cara menentukan penyelesaiannya? Dari numerus kita hubungkan dengan yang kuadrat tadi, yang kita kuadratkan tadi. Ya, jadi dari x lebih besar sama dengan 7/2 dan x kurang dari sama dengan 8, kita gambar ke garis bilangan titik temunya di mana. Ya, nah ternyata titik temunya ada di tengah-tengah. Berarti kita baca x diantara sama dengan 7/2 sampai dengan 8. Ya. Baik anak-anakku semuanya, Ibu rasa mengerti ya karena soalnya mudah ya. Hampir sama dengan pertidaksamaan pecahan, pertidaksamaan mutlak begitu ya. Jadi hampir sama. Bagian B, akar dari 2x plus 5 lebih besar sama dengan 5. Yang pertama, syarat penerusnya. Nih, besar sama dengan 5. Dapat dia x-nya lebih besar sama dengan min 5/2. Ya. Yang dua kita tidak perlu kerjakan, kenapa? Tidak ada fungsinya. Ya, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu kita kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan. Dapatlah x-nya adalah min 1/2. Nah, dari situ kita gambarkan dengan garis bilangan ya. Min 5/2 dengan min setengah kan kecilan min 5/2 ya. Makin ke kiri dia ya. Berarti min 5/2 ke kanan dan min 1/2 ke kanan. Nah, dari situ karena dia masing-masing ada sama dengannya, berarti diikutkan, maka hasilnya adalah x lebih besar sama dengan min setengah. Baik, kita lanjutkan untuk bagian C, kemudian bagian B dan bagian D juga sama caranya, yaitu syarat penerus dulu. Setelah syarat penerus, baru kita kuadratkan. Ya. Baik. Contoh kedua, apakah solusi dari atau bagaimana solusi dari pertidaksamaan berikut ini? Yang bagian A, akar dari 3 min x kurang akar dari 2x plus 1. Masing-masing soal ini akan kita bahas ya. Nah, lihat. Ya. Yang pertama syarat numerusnya, nah mereka mempunyai fungsi dua-duanya. Maka kita ambil dari sini saja sudah 2 nilai. Ya, yaitu 3x min 3 min x lebih besar sama dengan 0, maka x-nya kurang dari sama dengan 3. Yang kedua, kita peroleh dari akar 2x plus 1. Maka kita dapatkan x-nya lebih besar sama dengan min setengah. Ya. Nah, ini perlu kita garisi dengan apa? Dengan tanda titik-titik 4 beserta ditulis persamaannya. Ya. Kemudian yang kedua yaitu kita kuadratkan, masing-masing ada akarnya, jadi tersisalah dia 3 min x kurang dari 2x plus 1. Dari situ berarti min x-nya pindah ke kanan jadi plus x. Ya, yang plus satunya pindah ke kiri. Jadi 1 min 3. Ya, jadi hasilnya adalah 2/3. Ya. Nah, kemudian dari sini kita gambar persamaan 1, 2, dan 3. Mana yang kita cari yang berhubungan dengan kelas yang kita ajarkan ini. Ya. Baik, berarti ya penyelesaian dari soal tersebut adalah x di antara 2/3 sampai dengan 3.
Ya. Berikut 2B juga sama, ya. 2C juga sama. Baik, sekarang kita bagian 2D. Ya. Akar X plus 6 kurang dari sama dengan X sama. Syaratnya X plus 6 besar sama dengan 0, maka X-nya besar sama dengan min 6. Ya. X ini tidak ada variabel yang lain, ya, tidak ada variabel yang menunjang, maka X-nya adalah besar sama dengan 0. Nah, yang kedua, masing-masing kita kuadratkan supaya akarnya hilang, dan supaya akarnya bisa hilang kita kuadratkan, kemudian X-nya juga kita kuadratkan. Jadi masing-masing kita kuadratkan. Ya. Dari hasil persamaan pertama dan kedua serta ketiga, dari hasil yang numerus dan mengkuadratkan, diperolehlah min 6-nya paling kiri, kemudian min 2, kemudian 0, dan 3. Mana yang memenuhi? Ya, yang memenuhi dari ketiga persamaan ini. Ya, yaitu yang memenuhi adalah X lebih besar sama dengan 3. Ya. Baik, anak-anakku semuanya, kelas 10 IPA, kita lanjut bagian 3. Ya, bagian 3 ini ada 4 soal juga. Ya, semua caranya sama semuanya, jadi Ibu hanya memberikan satu soal saja, yaitu bagian A, sedangkan bagian B, C, D, gitu ya, kalian coba dengan melihat contoh-contoh soal yang Ibu berikan serta video Ibu diperhatikan. Ya, baik, kita lanjutkan dengan 3 bagian A. Akar X kuadrat min 2X kurang akar dari 3X min 6. Pertama, yaitu menghilangkan atau numeruskan. Ya. Ini masing-masing mengandung unsur X, jadi X-nya kita keluarkan, kita faktorkan. Berarti X-nya lebih besar sama dengan 0, kemudian X-nya lebih besar sama dengan 2. Mana yang besar atau mana yang kecil? 0 apa 2? 0 ya. Nah, karena 0 lebih kecil dari 2, maka kita tuliskan X kurang dari sama dengan 0 atau kenapa atau? Karena dia lebih besar, ya. X lebih besar sama dengan 0. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, kita yang ini juga dari ruas kanannya, ya, sama saja. Kemudian jangan lupa kita untuk menghilangkan akar bagaimana kita kuadratkan kedua ruas tersebut. Ya, dapatlah persamaan ketiga yaitu X di antara 2 dan 3. Ya. Nah, ini dia irisannya. Ya. Jadi berapa irisannya? X di antara 2 dan 3. Ya. Ya, tolong ya 3B, 3C, dan 3D dikerjakan. Ya, nanti kalau ada kesulitan kalian boleh WA, ya, Ibu akan jawab. Ya. Baik, nomor 4. Nomor 4 ini soalnya sedikit sulit, ya. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut ini. Yang pertama, akar dari 2X kuadrat min X plus 9 kurang dari sama dengan X kuadrat plus 4X plus 3. Bagaimana caranya? Sama saja, yaitu pakai numerus. Kedua-dua fungsi tersebut kita numeruskan. Ya, kita numeruskan lambang numerusnya. Ya, kemudian Ibu baru yang pertama yang ruas kiri dulu, Ibu kerjakan yang ruas kanan dulu juga boleh. Ibu kerjakan yang ruas kiri dulu. Nah, sampai sini kita perhatikan, kita nggak bisa bagi 2. Kemudian kita faktorkan juga nggak bisa. Ya,
Berarti kita cari D-nya dulu, diskriminannya. Masih ingat rumusnya? B kuadrat 4AC. Ya. Nah, ini dia A-nya 2, B-nya min 1, C-nya 9. 8 min 8 kali 9 min 72. Nah, min 72 ditambah 1 hasilnya min 71. Nah, karena min 71 berarti dia kurang dari 0. Ya, karena kurang dari 0 berarti dia X-nya anggota bilangan real. Kurang dari 0. Itu ketahuan. Jadi ini ya, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Yang kedua juga demikian ya. Kita ambil lebih besar sama dengan nolnya. Kebetulan bisa difaktorkan, silahkan difaktorkan. Yang lebih kecil adalah min 3, yang lebih besar adalah 1. Karena lebih besar berarti dia atau. Ya. Kemudian untuk menghilangkan tanda akar kita kuadratkan dua-duanya. Ya, dapatlah dia seperti ini. Kita sederhanakan, ya kita geser yang X kuadratnya ke kiri. Ya, dari situ, dari hasil faktorisasi ini kita peroleh membuat nolnya X sama dengan 0, X sama dengan 3 dan X sama dengan 2. Yang kecil 2 berarti X di antara sama dengan 2 dan 3. Sekarang persamaan 1, persamaan kedua, dan persamaan ketiga kita akan gambar ke dalam satu garis bilang. Ya. Kita lihat di sini min 3. Karena min 3 kita lihat min 3. Nah, ini sudah dapat membuat nolnya adalah min 3, ya. Min 3 dan min 1. Min 3 di arahnya ke kiri, min 1 arahnya ke kanan. Ya. Jadi penyelesaiannya adalah X di antara sama dengan 2 sampai dengan 3. Ya. Bagian berikutnya adalah pecahan. Ya, bentuk irasional pecahan. Ya, atau bentuk akar pada irasional pecahan. Ya, sama saja yang pertama kita masuk numerus. Nih. Ya, berarti X-nya kita dapatkan dari pembilang dan X-nya kita dapatkan dari penyebut. Dapatlah X kurang dari sama dengan min 9 atau X lebih dari sama dengan min 3. Yang kedua, setelah itu kita kuadratkan untuk menghilangkan akarnya. Nih. Setelah itu yang konstantanya kita geser ke kiri. Kemudian kita samakan penyebut kali silang. Kita hitung satu persatu, dapatlah dia seperti ini. Kemudian plus X dengan min X kan habis ya, 0. Maka tersisa 9 dikurang 3, yaitu 6. Per X plus 3. Berarti dari sini 6-nya nggak ada hubungannya ya, tidak mendapatkan nilai. Ya. Jadi kamu mendapatkan nilainya dari penyebutnya. Berarti nilainya adalah X lebih besar dari min 3. Nah, ya. Baik anak-anakku semuanya, Ibu rasa video Ibu ini sangat mudah dimengerti asal kalian mengingat-ingat apa saja yang harus kalian kerjakan untuk mencapai penyelesaian dari ketidaksamaan irasional. Ya. Jangan lupa tadi nomor 3 B, C, dan D kalian kerjakan. Ya. Baik, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum Ibu akhiri, kita baca dulu dengan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.